Melanjutkan konten yang tadi. Karena tadi di akhir-akhir konten yang barusan ada unpopular opinion dari Bang Duli. Kita di sini main disordered. True or false? Apakah generasi Inggris era sekarang lebih bagus daripada Inggris di generasi emas yang lalu-lalu itu? 2000-an ya. 2000-an, oke? Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe di Grombol. Dan jangan lupa juga untuk follow IG Grombol, IG Hakim Garis, IG Arsnafok, dan TikTok juga. Dan kita mulai aja langsung kontennya, oke? Let's go. True or false ya? True or false ya. Generasi Inggris hari ini lebih baik daripada generasi emas Inggris 2000-an. True or false? Karena gue pencetus statement ini ya pastinya true. False. True. Wow. Dua true, dua false. Gimana Bang? Jelasin Bang sebagai pencetus. Statement gue tadi ini gue tidak merendahkan kualitas starter kesebelasan Inggris pada 2006. Menurut gue kalau kualitas gak ada yang ngalahin. Betul. Statement gue adalah secara gudang talenta Inggris sekarang. Jadi kita cadangannya kita hitung, reserve kita hitung, pemain yang nggak terpilih kita hitung. Menurut gue kalau di totalin kualitasnya lebih tinggi daripada generasi emas. Kalau kita lihat starter, ya mungkin jawaban gue berbeda karena itu ada Terry, ada Lampard, ada Scholes. Gue ngelihat sebagai garis besar talenta Inggris. Menurut gue talenta Inggris sekarang the true generasi emas karena saking banyaknya talenta, sampai bingung lo mau taruh di cadangan siapa, sampai bingung lo mau taruh di reserve siapa, ya kan? Dan kita bisa lihat dari setiap posisinya. Bek kanan, Reece James, Arnold, Trippier, Walker, Ben White. Itu gue belum sebut yang underground loh. Ini gue sebut pemain 6 pemain yang main di tim terbesar di dunia. Ya kan? 6 tim terbesar di dunia. Jadi itu aja. Oke. Dari situ gue bisa lebih diskusi lagi, cuman mungkin mengasih orang-orang. Ayo coba yang false gimana Bang? Bang Amrabat? Ini kan tadi gue lagi di konten sebelumnya gue yang ngomong punya potensi. Ya. Skuad Inggris sekarang punya potensi melampaui skuad Inggris 2000-an. Kalau defense-nya rapi. Sayang defense Inggris sekarang ini tidak kokoh. Stones is not enggak 50%-nya John Terry atau the like of John Terry atau the like of Ferdinand in terms of dalam hal defending. Apalagi Maguire atau teman-temannya lah. Nah itu gue bilang kalau defense sekarang kita rapi, ada yang tiernya Ferdinand, John Terry. Kita bisa Inggris sekarang bisa melampaui Inggris yang 2006. Nah, kenapa gue merasa 2006 itu Doli mention gudang talenta. Gudang talenta selalu ada. Setiap era, setiap zaman selalu ada. Tapi kita kan fokus di skuad yang dibawa ke kompetisi. Gue gak fokus itu. Itu banjir juga. Tahun 2000-an itu sangat banjir. Kita gak habis kalau ngasih namanya gak habis. Owen Hargreaves, Bayern Munchen itu cadangan. David Beckham itu mau masuk susah David Beckham. Gila istilahnya. Ada Scholes, ada Steven Gerrard, ada Frankie Lampard. Setuju. Pro argumen juga gitu. Dia bilang kan 3 pemain besar. Gue gak ada permasalahan starter. 3 pemain yang cultural. Nggak nyambung di satu waktu. Ada David Beckham. Kita setuju. Ada Owen Hargreaves. Kita setuju. Ada Nicky Butt. Ada Nicky Butt. Ada Michael Carrick. Ada Gareth Barry. Lo mau back kiri. Ini lo agak lompat-lompat Nicky Butt tahun berapa? Di 2004 Euro masih ada. Iya makanya nggak bisa generasi berapa? Maksud gue itu belakangnya juga sangat kuat. Nah maksud gini, gue boleh kontes. Tadi lo bilang kalau belakangnya defense Inggris sekarang kuat bisa melampaui Inggris 2006. Itu kan gue ngomong gitu. Sorry, melampaui apa? Rekor apa yang Inggris dapetin dengan defense kuat itu? Iya, lo mau fokus pada kualitas. Iya. Kenapa harus ada kualitas defense kuat untuk bisa melampaui?
Loh, ya itu kan statement gue gudang talentanya. Gue nggak ngomongin kesebelasan, gue bilang sekarang ratusan anak bocah Inggris yang ada di akademi. Itu terlalu absurd menurut gue. Absurd? Sangat absurd. Kenapa itu absurd? Setiap era akan selalu ada yang invest. Tapi kalau untuk selalu ada, tapi menurut gue kualitasnya paling tinggi tahun sekarang. ini tuh yang tahun generasi sekarang tuh bagus banget. Jadi gitu. kalau kita ngomongin generasi, kita nggak ngomongin kesebelasan. Kita ngomongin generasi ada semua talenta yang di Inggris, generasi pemain bola Inggris menurut gue lebih baik sekarang. Oke. Menurut gua gini. Lebih jauh lagi tuh. Agak sedikit enggak. Gue setuju landasan logikanya ya. Karena balik lagi, kenapa itu gue bilang ada setujunya, karena akademi sekarang pun juga lebih merata, lebih pembangunan akademi semua lebih merata. Tetapi menurut gue agak sedikit misinform karena zaman dulu nggak se-expose sekarang. Gitu loh. Jadi misalkan kita contoh ambil talent di under 23 deh, kayak misalkan Madueke gitu ya. Under 23. Mungkin orang-orang sekarang nggak tahu di zaman dulu under 23 itu siapa gitu. Dan mungkin lebih bagus atau lebih bertalenta daripada Madueke misal gitu, atau Levi Colwill atau yang lain-lain. Jadi menurut gua agak sedikit argumentatif karena kita nggak tahu di zaman sebelum itu nggak terlalu terekspos. Tapi yang kita bisa lihat secara argumen datanya adalah dari first 11 dan lain-lainnya, dan apa yang terjadi di Premier League menurut gua lebih bertalenta gitu loh. Tapi faktanya faktanya 2006, 2008, 2010, 2012 kita nonton setiap minggu. Jadi kalau ngomong expose mungkin karena kita nggak punya sosial media, tapi kalau masalah nonton kita nonton setiap minggu, nonton FA Cup, nonton ya kan, abang-abang kita nonton. Terus poinnya apa? Iya, publicity-nya nggak terlalu kayak sekarang nih. Sekarang apa Piala Dunia under 23 misal ditayangin dan kita bisa nonton. Nah, oke. Masuk akal juga. Menurut gue variabel itu valid. Gue setuju. Iya. Tapi dengan variabel itu dimasukkan, gue masih percaya talenta generasi Inggris sekarang lebih bagus. Menurut gue. Gini. Menurut gue tadi di konten sebelumnya Mamat bilang, iya tapi ini bocah-bocah belum proven. Bellingham aja lu masa mau compare sama Scholes belum proven. Tadi Kane ngomongin apa sih lo? Saka dan pokoknya lo bilang nih anak-anak aja belum proven, gimana mau di compare ke Gerrard Saka rekornya mungkin udah lebih bagus daripada Cristiano Ronaldo, dan emang buktinya itu kan Saka di umurnya Cristiano Ronaldo di MU rekor gol dan asisnya lebih tinggi, bukan berarti dia lebih bagus dari Ronaldo. Satu. Bellingham itu di Madrid golnya dan asisnya udah lebih melampaui Zidane, idola lo. Jadi kalau ngomong nggak proven, kita mau bahas Inggris apa statistik apa era, kita set dulu definisi yang sama. Apa yang menyebabkan perbedaan? Sederhananya menurut gue, dengan lo tidak membawa argumen gudang talenta, argumentasi lo lebih kokoh hanya dengan fokus kepada skuad yang dibawa masukin. Enggak lah, itu kan bukan argumen gue, bukan opini gue. Kalau lo mention masalah gudang talenta, setiap pemain Inggris yang di setiap kota, di setiap desa. Enggak, gue gak ngomongin yang di desa-desa. Itu terlalu absurd. Kenapa gue bilang yang senior? Bagaimana Mamat ngomong, setiap zaman itu ada yang terekspos, ada yang tidak terekspos, ada yang meletakkan dirinya sampai menjadi pemain yang berhasil, ada yang enggak. Itu setiap zaman dan faktor setiap ini negara. juga menurut gua gini, balik lagi kita kan compare zaman sekarang dan dulu kan dari segi pola latihan dan lain berbeda. Zaman dulu tuh lebih ke sekarang fast pace. Sekarang pertama fast pace, lebih sistemik, lebih orang tuh kayak ada modulnya tuh setiap tim tuh mainnya kayak gimana. Kalau zaman dulu tuh secara individual tuh lebih di atas gitu loh. Dan kenapa gue yakin zaman dulu tuh lebih bagus karena baik lagi kita ngomongin secara individual pemain. Zaman dulu tuh lebih bertalenta gitu. Lebih mainnya lebih skillful, lebih ini. Tapi mungkin kalau lo ngomongin pemahaman taktik, zaman sekarang untuk main tim lebih bagus. Kayak contoh lo compare Stones sama Ferdinand dengan knowledge-nya dia masing-masing ya. Mungkin secara permainan possession yang zaman sekarang Stones lebih memahami itu karena dia dibentuk dalam keadaan untuk memegang bola, untuk positioning. Tapi zaman dulu tuh lebih old school, lebih secara kualitas individual yang ditunjukkan. Iya, setuju. Maka secara kualitas defending bagusan Ferdinand. Dan gue yakin itu juga tercermin di akademinya. Itu gue setuju dan gue tambahkan kalau Ferdinand mau dan ngomong John berdua Terry, aja tuh kita nggak beda debat. Kalau Ferdinand dan John Terry dibentuk dalam keadaan taktikal apa namanya? Seperti zaman sekarang, dia bakal jauh lebih bagus dari itu dia. Itu menurut gue. Menurut gue kenapa tadi gue true ya? Karena gue sepakat sama kita tuh kalau untuk musim di tahun ini itu lebih rata aja sampai ke pengganti-penggantinya tuh tetap bagus-bagus aja. Maksudnya kita dulu bilang banyak kiper kita nggak ada. Siapa? Sekarang kita kiper. Tadi kita debat ada 3 kiper kita sebutin.
cadangan Terry So Campbell dan lo ngomong banggain kesebelasan, gue ngomongin yang nggak sampai dipanggil ke timnas. Ada Winebridge, So Campbell. Iya nggak dipanggil ke timnas. Ada Glenn Johnson, Leighton Baines, tiba-tiba kita ngomongin Nicky Butt. Enggak, sorry. Enggak. Kita ngomongin Nicky Butt. Tiba-tiba kita ngomongin Leighton Baines. Jadi generasi yang mana yang diomongin? Beda 4 tahun gimana sih? Butt 2004 Euro dibawa, Baines 2008. 2014 enggak ada 2008. 2014. Baines. Iya World Cup 2010 dibawa. Enggak. Nggak, sekarang gini, gue tanya ke lu berdua ya. Kalau sekarang bahas defense, lu generasinya lebih abstrak lagi. Gue tanya lu berdua, kalau lu suruh nyebutin squad, kita ngomongin defender deh biar spesifik, defender di tahun 2006 di klub apa misalkan dari awal ya Arsenal di 20 tim itu, sama lu compare lu nyebutin pemain sekarang, pasti lu lebih tahu pemain sekarang. Setuju. Nah, itu ya variabel yang lo bilang kan, kita lebih terekspos. Karena gini, dulu misalkan yang main di Spurs defense siapa? Gue malah nggak tahu siapa main defense. Gue nggak tahu defense main di Spurs siapa. Kalau sekarang gue tahu, misalnya Everton zaman dulu, paling gue tahu cuma Leighton Baines dan lain-lain. Tapi lu nggak tahu kan. Jadi maksud gue terlalu apa ya? Terlalu asumtif. Nah, atau mungkin karena dulu Inggris itu starter sama reserve-nya tuh beda jauh gitu kualitasnya. Itu mas poin gua. Itu poin gua. Maksudnya kalau starternya itu kayak Lampard, Gerrard, Scholes udah di langit-langit lah, itu udah jago banget. Tapi pas lu mau ganti pemain, ya segitu-segitu aja. Sedangkan kalau yang sekarang lu ada Bellingham, ada Rice, lu ganti pemain bisa yang Siapa? Maksudnya gimana? Siapa yuk? Henderson. Lu ganti Rice. Gantinya Rice deh. Sang juara Premier League, sang juara Champions League. Henderson lagi umroh, udah ngamen bola. On di Ajax bah lu. Ganti Rice. Coba name one. Lo framing namanya kayak gini. Lo nyebut satu pemain yang nggak bisa diganti. Gue nanya, dia bilang kan timpang yang dulu. Gue nanya. Lo framing Iksan berarti. Framing ini realitas. Calvin Phillips. Gini. Sederhana. Gini, mungkin CDM tidak bisa tergantikan, ya kan? Kalau kita lihat bek kanan ada 5 pengganti. Kalau ngelihat CB ada 3-4 pengganti. Siapa CB? Ada Tomori, Levi Colwill, Tyron Stones, Mings. Ben White di CB. Apa kok ketawa? Tyron Mings. Kok ketawa? Emang gak great kualitasnya, bedanya sama yang 2000 yang bisa menggantikan, yang ada kualitas, yang berhak main. Ya udah oke, gantinya Bellingham. Kan gue bilang Gantinya Foden ada nih mau nyerang, kita mau nyerang Grealish, Foden, Saka, Cole Palmer, Sancho, Sterling, semua ada banyak banget. Ini yang lo tunggu-tunggu kan? Akhirnya Gerombol Media ngeluarin merchandise Neymar Edition. Bahannya adem banget, bisa dipakai oleh cewek cowok. Stoknya terbatas dan dia tipe yang oversize gitu. Buat lo yang ingin order bisa cek link di deskripsi kita atau klik link di bio profile Instagram dan TikTok kita @gerombol. Let's go. Aaron Lennon Phillips di compare sama Grealish dan Foden dan Saka kan bercanda. Lo tapi enggak kalau lo ngomongnya secara talented wise ngerti sih? Enggak balik, makanya sebenarnya perdebatan ini tuh gue paling selalu menghindari itu perdebatan bagusan sekarang apa dulu. Karena balik lagi lu enggak dilahirkan dengan sistem yang sama gitu. Gue hanya sederhana ngomong. Iya. Fokus ke tadi kan ini awalnya nih gara-gara gue lagi setengah ngomong, gue bilang kalau defense Inggris sekarang kokoh kayak 2000-an, ini akan melampaui skuad yang dulu. Iya, setuju. Tiba-tiba ada satu orang di sini yang berbicara sekarang ini terbaik kan gitu. Nah ini yang menyebab. Tapi kalau tadi contoh ini absurditasnya terlalu kemana-mana. Nah, sangat absurd. Kita ngomongin absurditas. Tidak punya definisi yang set. Nah, gitu. kita ngomongin absurditas. Ini gue ada argumen. Gue boleh ngomong? Boleh. Gue ada argumen. Ada 2 argumen. Satu, kenapa menurut gue absurditas? Berapa kali Muhammad kalau dia referensi sama pemain yang zaman generasi emas, dia terbang. Jangka waktu bisa 10 tahun. Ada yang 2004, tiba-tiba ada yang 2014 kayak Leighton Baines, tiba-tiba ada Sean Wright Phillips, tiba-tiba ada Beckham. Menurut gua Wright Phillips sama Beckham satu era. Kita ngomongin satu zaman. Ada Aaron Lennon. Kita ngomongin satu ada zaman. Cole. Mau gua ngomong lanjut. Kita ngomongin satu zaman. Nah, kalau kita ngomongin satu zaman, let's say kita 10 tahun. Ya. Kalau kita lihat sekarang pemain Inggris yang sudah cemerlang, yang sudah kancah dunia, itu semua mayoritas di bawah 23 tahun. Oke. Berarti ada asumsi 10 tahun ke depan mereka masih ada dan kemungkinan besar makin baik. Betul. Dimana di bawahnya lagi yang lebih muda dari dia yang 18, 17 lebih naik lagi. Ya. Jadi lu Bellingham 10 tahun dari sekarang, gue masih nyebut, menurut gue Bellingham masih ada di generasi itu, tambah akademi yang di bawah. Ngerti gak? Oke, gue setuju. Cuman seperti yang tadi Muhammad ngomong, gue setuju. Kita invested sama Premier League yang luar biasa. Kita punya
pengetahuan yang dalam. Kita variabel itu udah diomongin. Untuk tim-tim rendah, kita setuju. Tim-tim kecil. Kita setuju. Dengan talent-talentnya. Itu setuju. Terjadi di setiap nationality yang invested. Kita setuju. Orang yang invested, kenapa diulang-ulang lagi? Orang yang invested di Italian football, dia tahu yang bagus-bagus sampai bawah, dia merasa, dia punya interpretasi, dia punya tim ini depth-nya top. Karena dia invested dengan pengetahuan domestiknya. Gue nggak usah. Itu terjadi di semua negara. Lo setuju maksud gue? Lo tanya orang yang nggak pernah nonton Liga Inggris, lo bilang Sancho, Saka, Foden, Grealish, Sterling, Rashford, nggak perlu deep. Lo bilang Ben White, Trippier, Reece James, TAA, bahkan nggak perlu deep. Lo bilang Chilwell, Luke Shaw, bek kiri siapa Levi Cole, lo nggak perlu deep. Lo bawa argumen 10 tahun ke depan, Bellingham masih disebut, cuman yang talent ini masih. Bakal ada Foden lagi, bakal ada Bellinghamnya lagi, bakal ada Kane-nya lagi. Itu sebenarnya muncul. That is happening in every nationality. Itu sebenarnya pertanyaan yang berbeda, Mat. Kalau kita ngomongin 10 tahun lagi, mungkin gua akan setuju dengan itu. Tapi kan kita ngomong as of now. Nah, kalau ngomong as of now, dia nggak boleh terbang 10 tahun. What is the difference sama? Kalau kita ngomong as of now, dia nggak boleh Leighton Baines dan Nicky Butt. Karena kalau kita ngomongin 10 tahun ke depan, bisa jadi talenta-talenta dari U17. Iya, apa bedanya sama di Prancis, sama di? Nggak ada bedanya, sama di Spanyol. Cuman kita. Apa bedanya? Kita mau ngomongin, nah, makanya ngomong lebih baik. Apa bedanya? Gue bilang ada bedanya. Bedanya kita invested, kita sangat memperhatikan bola Inggris. Enggak, gue cuma bilang, Mat. Betul. Gue cuma bilang, kalau 10 tahun lagi mungkin gue akan ada argumen yang berbeda. Tapi kalau ngomongin sekarang, nggak bisa karena kita nggak posisinya masih sama nih, masih dua negara dua generasi yang belum pernah menang apa-apa. Tapi kita tahu secara individual talent zaman dulu tuh lebih bagus. Kita ngomong individual yang starter. Enggak cuma starter, kan kita enggak tahu yang lain-lainnya. Lu coba nyebutin pemain Burnley zaman dulu, pemain Crystal Palace zaman dulu. Lo mau compare sama orang-orang yang kita enggak tahu bola tahu. Itu dia makanya gue bilang jadi enggak apple to apple. Gary Neville, Phil Neville. Kita tahu backnya Crystal Palace siapa. Gue enggak ngomongin Crystal Palace. Ada siapa Eze. Iya, tapi dulu gak ada yang tahu kan pemain Crystal Palace siapa, di midfieldnya siapa. Intinya gitu loh maksud maksud gue jadi kita nggak bisa ngebandingin hal yang kita masih nggak tahu sebelumnya gimana. Tapi yang jelas kita tahu secara di lapangan ada dua hal yang berbeda. Kalau kita ngomongin sistemik, sistem dan lain-lain, Inggris zaman sekarang lebih bagus. Kita tahu itu. Ngomong secara sistem ya, Mat ya. Tapi kita ngomongin secara talent individual. Itu bola lah. Zaman dulu karena pengetahuan taktik dan segala macam belum se-advance sekarang. Jadi otomatis sekarang akan lebih bagus. Lo kita ngomongin bonding. Gue terakhir. Gue setuju banget sama Muhammad. Memang tidak akan pernah bisa meng-compare dua era yang berbeda. Karena lingkungannya totally different, sangat berbeda. Pemain dibentuk dengan lingkungan yang berbeda, cara bermain yang berbeda. Itu makanya akan terjadi gak ada habisnya ini perdebatan. Variabelnya terlalu luas. Paling enak kalau mau membahas ini, bahas dengan satu faktor apa? Satu faktor pembeda, misalkan individualitas mana lebih baik yang dijudge apa statistik? Misalkan. Statistik lebih absurd lagi. Kenapa? Individualitas dijudge pakai apa? Enggak, misalnya kita ngomong secara achievement ya. Ngomong secara achievement. Jelas generasi sekarang akan dibilang lebih berprestasi walaupun belum pernah menang piala, udah masuk semifinal, udah masuk final gitu loh. Karir personalnya juga mungkin lebih banyak golnya kayak Bellingham di Madrid. Itu bisa juga dibilang karena sistemnya lebih advance. Iya, makanya. Gitu loh. Jadi makanya kalau lu bilang tadi ngomongin secara sistem zaman sekarang jauh gitu loh. Enggak jauh sih, maksudnya lebih gitu. Tapi kalau ngomong individual, lu ngomong eye test ya, lu ngeliat cara pemain, cara Paul Scholes passing bola, cara yang lain-lainnya gitu loh. Zaman dulu tuh lebih bagus gitu loh. Dan kita masih nggak tahu tim-tim yang di bawah-bawahnya. Scholes is a cultural player. Steven Gerrard is a cultural player. Kenapa dibawa-bawa lagi? Lampard is a cultural Kenapa player. dibawa-bawa lagi? David Beckham. Kenapa dibawa-bawa lagi? Orang lo tanya random tukang warung. Iya, karena memang dia legendnya Premier League. Iya, tahu. Mereka nonton di zaman itu. Bocil kita tahu. Lo fallacy. Tapi Bellingham, Sancho. Iya, baru main 2 tahun. Saka tanya Agil. Gil tahu Saka enggak? Tahu. Kerja di sini. Kenapa tahu Saka? Kenapa tahu Saka? Gue setuju makanya. Enggak, let me finish. Abis dulu. Let me finish. Itu terakhir. Gue makanya setuju. Gue capek sama dia soalnya poin. Iya. Terakhir selesai. Poin yang sama diulang dari awal. Iya. Ya udah, lu tambahin. Aku beri tadi lo yang ngomong. Gila lu. Lu ada closing statement deh. Closing statement.
pelatih Inggris, memang Inggris sekarang lagi very talented squad, tapi selama pelatih Inggrisnya dilatih oleh orang Inggris gak akan menang. Ya kalau itu setuju, itu bukan Inggris menurut gua harus ada sentuhan. Iya butuh Jose Mourinho. Harus ada. Betul. Iya siapapun lah. Fabio Capello. Oke, Latin, sentuhan-sentuhan luar Inggris. Ya. Oke. Lalu gimana bang? Ini closing statement ya. Yeah. Menurut gua ada kesalahan berpikir dari Muhammad. Nggak serius. Oke. Dari Amrabat ada kesalahan berpikir di saat dia bilang siapa yang nggak tahu Gerrard, siapa yang nggak tahu Lampard. Ya karena mereka legenda di saat itu, karena mereka sudah selesai main berkancah dunia, mereka berdiri dan bermain di saat bola itu ada globalisasi, semua orang nonton bola, Premier League lagi naik, ya jelas kenapa mereka terkenal dan mereka bertalenta. Bukan gue bilang nggak tertalenta, cuman kalau mau bilang Bellingham yang umur 20 tahun udah melampaui Zidane golnya. Udah melampaui Zidane gol di Madrid 20 tahun, kita bilang 15 tahun prime. Bukan tidak mungkin dia. Udah. Gue boleh ngomong. Terakhir boleh enggak? Boleh nanti. Iya. Menurut gue kenapa ada kesalahan berpikir? Kenapa ada kesalahan berpikir? Kenapa ada kesalahan berpikir? Karena lo lihat pemain yang sudah selesai karirnya dan di masa lo, dan mereka lihat mereka berjaya. Kalau kita ngelihat arah intinya apa? Ya, pada intinya kembali lagi menurut gue kalau kita ngomongin kesebelasan, gue akan selalu setuju. Kita ngomongin talent, ya Inggris 2006 jauh lebih berpotensi. Tapi gue memang dari tadi ngomongnya 2006. Gue nggak tiba-tiba Leighton Baines, tiba-tiba Nicky Butt, tiba-tiba Aaron Lennon. Lennon, Nicky Butt, David Beckham, terus lanjut. Jadi kalau menurut gue kalau kesebelasan tentu. Cuman kalau kesenjangan kualitas, menurut gue dikarenakan banyak faktor yang tadi gue bilang, environmentnya udah beda. Sekarang akademi sudah merata. Sekarang nutrisi sudah lebih baik, training udah merata, nggak di klub-klub besar doang. Kalau kita ngomong kesenjangan kualitas, menurut gue kualitasnya, indeks kualitasnya lebih tinggi secara rata-rata, ya kan? Kalau 2006 mungkin kesebelasannya di sini, cadangannya di sini, yang nggak main di sini, bukan jelek ya, cuman beda kesenjangan kualitas. Cuman menurut gue sekarang lebih merata. Karena itu kalau kita ngomong secara kuantitas, secara garis besar, gudang talenta Inggris. Kalau gue sebagai menpora Inggris, gue bakal bilang gudang talenta Inggris sekarang lebih bagus generasinya. Oke, sip. Lo ada terakhir? Terakhir ya. Dikit aja ya. Ya dikit. Intinya gini, gua ya udah. Lanjut. Gua intinya gini, gua bisa berubah opini ini mungkin di 5-10 tahun ke depan. Kalau banyak ada misalkan Inggris memenangkan sesuatu dan ada banyak pemain yang lebih banyak yang promosi dan segala macam, gua bisa berubah pikiran. Tapi karena perdebatannya adalah sekarang dan tahun 2006 dan menurut gua tidak terbatasnya informasi dari gua untuk ngelihat di generasi itu tuh pemain-pemain yang lainnya tuh gimana sih gitu loh. Komparasinya gitu. Misalkan katakanlah left back-nya Everton sekarang sama left back Everton zaman dulu misalkan. Apakah lu bisa yakin zaman sekarang lebih bagus daripada zaman dulu? Kan kita nggak belum bisa mengkonfirmasi itu gitu loh. Jadi dengan sekarang yang gue lihat, maka zaman dulu menurut gue lebih bertalenta. Gitu loh. Tapi nggak menutup kemungkinan di masa depan Inggris bisa lebih gitu loh. Oke, titik. Lu terakhir dikit banget. Gak usah ya. Udah. Dikit. 30 detik. Menurut gue tidak relevan untuk membandingkan dua era yang berbeda. Tidak akan pernah ada habisnya. Debat berarti kita ya. Tidak akan pernah selesai. Variabelnya terlalu banyak. Oke. Sekarang statistik oriented, dulu impact oriented. Jadi gak akan ada habisnya. Bisa kita kasih sampel yang gak habis-habis, videonya gak kelar. Jadi menurut gue ini sulit untuk bertengkar. Setuju. Berarti ini tiga-tiganya masih dengan pada pendapatnya masing-masing, dan untuk sekian dari konten Grombol hari ini, kalian suruh komen. Ya, suruh komen. Siapa? Kalian lebih setuju sama pendapat siapa? Oke? Dan komen juga kita mau buat konten apa lagi, temanya apa lagi, dan jangan lupa untuk tetap like, komen, dan subscribe Grombol Media, dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok dari Grombol, Hakim Guardian Partners dan Arsenal Fox. Itu aja. Let's go.